Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan karunia nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita bisa mensyukuri daripada apa-apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan saat ini kita masih bisa bertemu kembali dengan konten Abah, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang proses perjalanan Sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang Sang Satria Piningit itu sendiri. Namun sebelum Abah menyampaikan sebuah topik pembahasan, terlebih dahulu Abah akan menyampaikan sebuah doa untuk para pemirsa konten Abah dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, yang maha adil, selalu menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada, selalu melimpahkan karunia rezeki kepada kita, dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita untuk mencari mata pencaharian kita sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan di dalam hidup di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta Abah pun tak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang selalu hadir menyimak konten Abah, yang telah memberikan partisipasinya, dukungannya, ya, baik berupa pendapat-pendapat, pandangan dan sebagainya, serta komentar-komentarnya. Semua itu tiada lain adalah satu dengan niatan Abah untuk mengajak mari kita mempererat silaturahmi yang tadinya kita tidak kenal, ya, tidak saling kenal. Alhamdulillah melalui konten Abah ini, ya, kita dimanapun berada bisa tersambung silaturahmi yang begitu erat. Namun ada beberapa hal yang perlu kita jaga, yaitu pentingnya kita menyampaikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih lembut, yang lebih halus. Agar apa? Agar kita tidak, apa yang kita sampaikan tidak menyinggung perasaan orang. Artinya bahwa kita ada sesuatu bentuk bahasa-bahasa yang kita sampaikan itu baik. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, topik pembahasan hari ini adalah mengenai tentang saatnya lah mencari, menentukan seperti apa Sang Satria Piningit yang tergambarkan di dalam peristiwa menuju puncaknya Goro-Goro ini. Ya, jadi topik pembahasannya adalah, ya, seperti apakah, ya, untuk mencari dan menentukan siapakah Sang Satria Piningit ini yang tergambarkan dalam kondisi proses perjalanan menuju puncaknya
goro yang penuh bencana. Nah, inilah topik pembahasannya. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, mengenai tentang Sang Satria Piningit, sudah kita ketahui bersama bahwa manusia ini secara zahir masih disembunyikan oleh Allah. Masih disembunyikan oleh Allah. Artinya, kalau kita berbicara masih disembunyikan oleh Allah, kita belum tahu namanya. Kita belum tahu wujudnya siapa, badannya siapa, dan atau istilahnya orangnya siapa. Toh kalau tiba-tiba ada yang menggadang-gadangkan, ya, ada yang mengkultuskan dia SP dan sebagainya, itu sah saja. Tetapi kalau memang ada yang disebut SP di zaman sekarang dan dia digadang-gadang sebagai SP dan orangnya ada terlihat oleh mata kita, tertonton oleh mata kita, terkenal atau dikenal oleh kita, jelas itu tidak termasuk SP yang akan Allah munculkan. Ingat, ya, satu, SP masih Allah sembunyikan, dan kedua, tidak melanggar yang dikatakan munculnya tiba-tiba atau tidak disangka. Tiba-tiba entah di mana dialah SP, orang yang tidak dikenal, belum terkenal. Kemunculannya tiba-tiba seperti pengantin anyar. Yang ketiga, memang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi semuanya sedang disembunyikan dan disamarkan. Ya. Jadi kita ini jangan istilahnya terkotak-kotak dengan itu SP ini SP dan jangan seperti itu. Kita lihat aja ya, di masa puncaknya nih, di masa proses puncaknya bala dan bencana sekarang ini, akan jelas ketahuan yang namanya SP. Pertama, dia bisa menanggulangi, ya, membuat bumi tenang ketika dia sudah muncul. Nah, sekarang kalau ada SP yang digadang-gadang, ya, yang diangkat-angkat, masuk enggak dengan kriteria itu? Ya, masuk tidak dengan kriteria itu? Kita jangan terjebak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Sesungguhnya bumi ini tempat bermain dan bersenda gurau. Jangan sampai terjebak. Makanya Abah dari awal sampai akhir menyampaikan tentang konten Sang Satria Piningit. Abah belum mau siapa SP itu, dan Abah tidak mau terkotak-kotak atau tersudutkan dengan satu opini bahwa si anu tidak. Tetap Abah dengan keyakinan bahwasannya SP menurut
konsep dan syarat Abah yaitu apa? Pertama, Allah sembunyikan dan samarkan. Sampai sekarang belum ketahuan orangnya. Makanya Abah nggak mau ikut-ikutan dalam gadang menggadang, dalam kultus mengkultus, dalam mengangkat dan pilih memilih. SP itu ini dan itu enggak. Di sini Abah menyampaikan saja suatu bentuk kisi-kisi daripada perjalanan sang Satria Piningit alias bocahan. Karena apa? Karena belum waktunya, belum. Ya kan. Ini dalam proses masih alam ini apa? Yaitu apa? Dalam seleksi alam, dalam betul-betul gemblengan Allah. Ini kita masih berbicara 4 unsur yang bekerja. Tanah, air, api, anginnya. Yang dimana sedang bergejolak saat ini. Ya, yang dimana akhirnya suatu bentuk gejolak alam ini ya sampai pada titik puncaknya, disitulah SP akan muncul yang sebenarnya. Begitu. Maka dalam konsep Noto Nogoro itu bukan dibunyi go kalau menurut Abah, itu dibunyi ro terakhir. Artinya zaman ini dibalik lagi ke depan, diputar lagi ke depan, karena sudah ada yang mengawali, balik lagi. Maka kata ro itu namanya asing, bunyinya terdengar di telinga orang Jawa. Goma bunyi genderang apa? Genderang alam yang dipukul. Go. Nah itu sudah Abah kasih tahu di dalam konten yang lalu. Jadi go di sini bukan menunjukkan orang, tapi apa? Bunyi genderam seperti bunyi genderam perang yang dipukul-pukul. Go. Biar apa? Biar keadaan alam ini semuanya bergejolak. Sehingga apa? Terdesaklah si roh ini yang muncul. Nah, begitulah para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Asing terdengar bunyinya di telinga orang Jawa. Tuh para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Makanya dia terlahir dari 2 kedaton. Terlahir dari 2 kedaton. Ya. Dan kedaton ini masing-masing pulaunya berbeda. Abah buka berbeda. Nah inilah harus disiasati betul-betul, pelajari betul-betul. Ya. Jadi Noto Nogoro go-nya itu menurut petunjuk yang Abah dapatkan itu adalah bunyi genderam yang dipukul pada siang hari pukul 13:25 di siang hari di atas langit. Yang dimana itu adalah memulainya segala pun proses daripada perjalanan menuju puncaknya Goro. Karena apa? Karena mendesak ya, karena untuk memunculkan si siro ini. Dan itu adalah dawang alat-alat para leluhur yang ada di kayangan, dipukul deng. Nah, itu. Maka 4 unsurnya bergejolak. Itulah para pemirsa konten Abah ya. Jangan kita terjebak oleh suatu bentuk pengakuan atau ngaku-ngaku dan sebagainya. Ya. Kalau mereka punya Satria Piningit ini dan itu ya monggo saja silahkan. Kalau Abah tidak mau terjebak. Ya, terjebak. Kenapa? Karena sudah jelas
materi teori tentang Satria Piningit itu, tentang sang Satria Piningit itu, apa yang disampaikan Joyoboyo dan Uga Siliwangi jelas benar. Orangnya masih tersembunyikan dan samar di tengah-tengah hidup masyarakat, sehingga kita tidak bisa mengetahuinya siapa beliau itu. Nah, itulah. Ya. Abah tidak akan mau terjebak dalam sebuah konsep, oh si anu, si ini, enggak. Abah pun punya prinsip, landasan teori, landasan spiritual yang Abah punya untuk bisa melihat, ya, untuk bisa meyakini seperti apa sang Satria Piningit itu. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, puncaknya Goro-Goro ya adalah suatu bentuk bala bencana ya, yang dimana proses ini adalah dalam rangka menentukan pertama peralihan daripada zaman berganti zaman, kedua adalah mendesaknya akan dimunculkannya seorang Satria Piningit yang berinisial Ro. Tapi ingat, di sini Ro bunyinya asing terdengar di telinga orang Jawa. Berarti bisa apa? Bisa re, bisa ri, bisa ru, bisa ya. A, I, U, E, O. Bisa re, bisa ri, bisa ru, bisa ra. Monggo silakan ya. Jumlah namanya pun insya Allah sudah Abah sampaikan di ciri-ciri sang Satria Piningit di konten-konten yang lalu ya. Tapi ingat, itu harus betul-betul sesuai dengan kemampuan daripada pengetahuan kita. Makanya jangan kita terjebak dalam sebuah proses ikut-ikutan. Lihat dulu ya, karena sang Satria Piningit masih dalam tersembunyikan dan tersamarkan di tengah-tengah masyarakat kehidupannya, yang sehingga kita tidak bisa melihat sampai sekarang ya, gitu. Ya kalau menurut Abah sih mudah saja dia Satria Piningit atau bukan ya. Karena apa? Karena kriteria inilah yang kita punya masing-masing. Sesuai tidak? Nah, memenuhi syarat tidak? Nah, itu ya. Oke, para pemirsa konten Abah cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian konten Abah ini ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.